Di tryout keempat kami colong kunci jawabannya, Bang. Gue pikir belajar jawabannya. Gue pikir bilang di tryout keempat kami belajar dengan serius. Gurunya keluar toilet, si Bayu tuh maju diambil. Dibagi kami ke 5, Bang. Dibagi kami berlima. Dibagi. Minggu depannya 5 terbaik kami. Siapa sih di antara 5 itu yang kayak bosnya, yang paling bosnya? Bayu. Itu Bayu. alpha male-nya berarti. Alfanya. Iya, Dia yang punya ide untuk membuli satu sekolah dan membuli satu sekolah. dan selalu kami tertarik. Untuk menjalankan ide tersebut. Iya. Ya. Kalau lu tuh berarti apanya? Yang kan selalu gitu, ada satu yang pendiam, ada satu yang alpha male-nya, ada satu yang blow on, ada satu yang womanizer, ada satu yang paling lucu. Nah, lu yang mana? Yang badutnya kayaknya, yang ngelawak, yang ngelawak iya. di tongkrongan tuh aku tuh pasti Iya. ngelawak. Tapi karena badanku juga yang paling besar, jadi tukang pukul juga, Bang. Oh, jadi Iya. ngelawakin tukang pukul. Iya. Sampai sekarang ya? Enggak, sekarang enggak. Ya kan lu kan suka mukul orang kan? Enggak pernah. Oh. Nggak pernah. Cuman Bonar yang aku pukul. Iya. Bonar tuh Apa? kenal dari stand up, sebelumnya nggak pernah kenal? Dia bukan bagian dari pertemanan? Bukan. Tapi kayaknya dekat lu sama dia, gue perhatiin. Sama Bonar. Cukup akrab. Oke. Tapi jangan kasih pengaruh buruk ya sama dia ya? Iya. Iya, soalnya dia kelihatannya udah buruk soalnya hidup. Iya. Tapi dia juga banyak filternya, Bang. Itu Bonar itu. Bonar. Maksudnya banyak filternya? Aku tuh kan emang penasarannya tinggi. Jadi apa aja pengen Bonar. Enggak, apa aja pengen ku cobain. Termasuk Bonar. Enggak. Apa sih ngomongnya arah mana sih lu? Jadi kita punya, Abang tahu Bang Cia nggak? Bang Cia itu ada teman kita lah, manajernya Babe Cabita. Manajernya Babe Cabita. Jadi dia tuh suka Cek, men. man. Oh ya tahu gua. Apa namanya itu yang Airsoft itu. Ku coba, Bang. Kayak mana? Seru nggak ya Airsoft gun? Coba coba gitu. Terus Ciamen tuh suka jujutsu. Apa namanya? Ya jujitsu. Nah, jujutsu. Ku coba juga jujutsu, ternyata nggak menarik, baru pergi gitu. Aku harus nyoba dulu. Pernah jujitsu? Aduh ya Allah, sekali Mana aja. jujitsunya? Sekali aja. Kirain masih Aku ada tuh pasti sisanya. nyoba dulu kalau nggak tertarik baru cabut gitu. Terus gitu? Gitu. Makanya, tapi Bonar tuh nggak mau gitu-gitu, Bang. Oh. Bonar tidak ingin mencoba apapun. Berarti bentengnya cukup kuat Iya, ya. Dia nggak akan kepengaruh kenakalan lu. Tadi kan lu bilang kan bahwa setelah lulus SMA, akhirnya lu sadar bahwa ini pertemanan gua ngaco. Akhirnya lu tinggalkan sama sekali. Iya, tinggalkan. Waktu lu kuliah, lu nggak satu kampus berarti? Cuman sama Said Fatur itu aja. Cuman sama Said Fatur. Said Fatur juga mungkin nakalnya nggak separah yang lain. Iya. Iya. Di antara pertemanan kami, 2 orang yang nakalnya yang paling rendah, walaupun tetap tinggi ya. Iya. tapi Tapi paling rendah di antara berlima. Iya. aku dan Said Fatur itu. Oke. Lu pindah ke kampus mana? UMSU, Universitas Medan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kok lupa kampus sendiri kawan? Lupa. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kampus Islam. Kampus Islam. Tapi juga nggak Islam kali, Bang. Lu masuk situ kenapa? Karena jadi dulu tuh di komunitas stand up, aku udah gabung dari SMA, Bang. Umur lu berapa? Sekarang 26. 10 tahun yang lalu, tahun 2011 berarti? Enggak dong. Stand up pindah kan 2011? Tapi aku gabung 2013 2013 tuh lu SMA? SMA. Jauh juga gitu umurnya ya? Jauh, Bang. Iya, maaf, gue lupa. Saya lahir 96. Bang Panji 96 ngapain? Saya baru nguwe-uwe. Oke, terus udah gitu, lu lagi cerita? Gabung stand up. Terus banyak teman-temanku yang udah kuliah. Jadi kan rata-rata orang-orang gabung stand up tuh kan awal-awal kuliah kan. Betul, kuliah biasanya. Kuliah. Nah, mereka tuh pada kuliah di UMSU semua. Oh, jadi senior-senior stand up lu tuh banyak kuliah di sana. Termasuk Jegel. Oh, Jegel UMSU. Jadi siapa lagi yang gua kenal kira-kira? kenal. Yang jadi sih mungkin cuma Jegel. Iya. Ya? Anza Harhab kenal nggak? Kenal Anza Harhab. Kenal, itu dia juga di UMSU. Ada juga, oke. Ilham juga di UMSU. Ilham Abai di atas lu? Umurnya di atas. Oke. Jadi lu kesana? Kesana. Terus nggak tahu kenapa. Jurusannya apa, Map? Ilmu komunikasi, FISIP. Oh, pas juga ya sama lu ya? Iya. Terus? Akhirnya nggak tahu kenapa si Said itu juga di situ, gabung situ dan satu kelas. Ya. Ketika lu masuk kuliah, lu nggak jadi anak nakal? Nggak jadi anak nakal.
Kenakalan tapi masih ada? Masih ada. Apa kenakalan zaman lu kuliah? Lu lulus tepat waktu? Nggak lulus. Oh, nggak lulus. Kenapa? Masalahnya apa? Hah? Masalahnya apa? Malas aja bang. Ini dibiayain orang tua lu? Dibayarin orang tua. Lu nggak apa ya? Nggak enakan gitu sama orang tua karena orang tua udah ngongkosin lu tapi lu menyia-nyiakan gitu. Justru Dalam setiap uang yang orang tua lu bayarkan, itu kan ada harapan yang dititipin. Semoga anak gue jadi anak berpendidikan. ya Nggak ada rasa bersalah? ada rasa bersalah. Tapi orang tua juga nggak menyalahkan, ya udahlah kalau emang nggak mau ya udah nggak apa-apa gitu. Padahal maksud gue kuliahnya juga bukan kuliah yang nggak enak. Fisip kan seru, menyenangkan. Apalagi ilmu komunikasi gitu. Nah, karena ketemu stand up bang, emang komunitas. Emang stand up-nya ya, kasihkan di stand up. Iya. Iya, jadi lu berhenti kuliah di tingkat berapa? Semester 3. Baru dong. Baru Setahun setengah kuliah udah-udahan. Karena Habis itu berhenti kuliah pengen stand up gini-gini aja lagi. Kenapa lu memutuskan itu? Ah udahlah gue stand up aja gitu. Sementara kan apa lu jangan-jangan udah suca ya? udah suca. Pantesan. Saat itu suca. Jadi aku Suca tuh lu SMA atau kuliah? semester 3 itu. Oh. Suca berangkat ke Jakarta. Suca berapa gue lupa? Suca 2 bang. Suca 2. Suca 2 berangkat. Juaranya itu Aci Resti. Aci Resti ya. Arafah. Arafah dari situ tuh. Wawan Ciku. Wawan Ciku betul. Wawan Ciku juara 3. Juara 3 ya. Ya, oke. Terus. Eh, Lu keluar berapa besar? besar sekali. cuman 2 minggu. Cuma 2 minggu. 2 kali taping. Kalau Suca tuh bisa sampai 20 orang ya? Iya, 48 saat aku bang. 48. Berarti lu keluar di 46 besar? Enggak ya? 48, minggu pertama keluar 7. Oh. Minggu kedua keluar 7. Minggu kedua di 7 itu salah satunya aku. Oh, oke. Terus udah gitu jadi waktu lu kuliah, minggu di Audisi semester Suca 3? tuh lolos. Lolos. Terus berangkat. Udah berangkat. Nggak pernah balik lagi? Enggak, di Jakarta ngangong. Itulah kan. Jadi aku tuh berangkat aku, Ilham Abai, sama Wanda Wando. Wanda-wando gue. Tiga-tiganya masuk ya? Tiga-tiganya masuk, kami di Suca. Semua peserta yang ada situ niatnya kompetisi bang. Niatnya nulis materi apa semua, terlihat ingin berkompetisi. Kami niatnya main bang. Main. Buat lu ke Jakarta itu udah itulah gue mau main di sini gitu. Sebenarnya ya mungkin itu ya, tapi karena kan di Medan stand up-nya tuh cuman kami aja gitu. Skenanya cuman itu aja. Di Jakarta kan banyak nih komiknya. Jadi kami seneng ketemu banyak stand up komedian gitu, seneng. Jadi main. Kalau abang nggak percaya, tanya tuh semua anak Suca 2. Aku tuh pernah buka celana di depan asrama Suca 2. Ngapain? Nggak tahu, bercanda aja. Karena ya begitu seneng-seneng aja. Seneng-seneng aja. Tapi lu kelihatannya dari cerita lu kayaknya lu menyesali kayak itulah gitu. Kayak lu menyesali. Menyesali. Seandainya lu total mungkin beda ya. Seandainya nggak ikut Suca kuliah aku. Iya benar juga. Iya, sampai selesai. Iya. Tapi bukannya Ilham Abai paling panjang ya perjalanannya? Wanda yang paling panjang. Oh, Wanda yang paling panjang ya. Karena gue ingat waktu itu, kalau nggak salah gue sempet ngejuri kan. Ngejuri. Gue ingat emang pada belum matang-matang banget aja. Belum gitu. matang. Itu lu berapa lama stand up berarti? Berapa tahun stand up? Itu Lu SMA kelas 3. Berarti mungkin baru 2 tahunan stand up. 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun stand up udah ikutan kompetisi sih emang belum matang jadi Belum matang, komika, sangat belum matang, Bang. Iya. Dan akhirnya kami juga sadar apa ikut Suca tahun itu ya gitu ya. Kenapa nggak nunggu Iya. yang ketiga atau yang keempat aja gitu. Lu Suci 8. itu berapa tahun setelah Suca? Itu 2018, Bang. Iya. Itu juga sebenarnya lu meletek juga baru sekarang ya. Maksudnya bener-bener monster tuh baru jadi sekarang ya. Iya. Jadi sebenarnya lu berpikir seandainya mungkin lu sabar dan nggak langsung memuaskan hasrat bermain lu, lu kuliah dapet kesempatan untuk masih ikutan Suca mungkin masih ada. Iya. Itu yang sebenarnya sangat kusesali, Bang. Gitu. Karena gimana ya? Karena audisinya di Medan. Di Medan kalau di Medan tuh udah pasti kita yang nguasain, Bang. Stand up di Medan kita udah pasti lucu, tapi kan
kulturnya beda, komedi Medan sama Dibawa ke Jakarta, dibawa ke langsung Jakarta. terekspos deh tuh. Iya. Itu harusnya emang dulu sih mikir nggak dulu sih, belakangan ini mikirnya kenapa dulu nggak coba bonding dulu di Jakarta, setahun 2 tahun coba open mic di Jakarta baru ikutan kompetisi TV itu. Kalau seandainya setahun 2 tahun udah bonding sama komedi-komedi Jakarta, gimana skenanya stand up comedy di sini, mungkin bisa lebih panjang sih. Waktu lu Suca itu sebenarnya secara rentang tahun tuh harusnya rentang tahun masih kuliah ya? Masih kuliah, Suci? juga masih kuliah. Wow. Jadi sebenarnya lu harus bersabar ngelewatin 2 kompetisi untuk kemudian selesai. Iya. Jadi artinya lu berhasil ngelewatin Suca, masih ada pancingan Suci nih yang masih lu tahan. Lu suka ditanya sama teman-teman kuliah lu, Ristek lu nggak balik kuliah gitu? Sering Bang. Iya. Terus lu jawaban apa? Kuliah gitu. Nggak usah lah gitu, karena dulu juga kan stand up comedy tuh angkatan kami tuh Babe, Jegel, Lolo tuh udah pada di Jakarta Bang, pada di Jakarta. Kami lah yang paling senior di Medan itu, jadi walaupun jobnya sedikit tapi ke kami aja. Jadi udah cukup lumayan lah untuk anak-anak kuliah seumuran aku tuh punya duit segitu tuh udah lumayan karena. Jadi sebenarnya lu artinya yang lu pengen sampaikan sebenarnya lu nggak perlu ke Jakarta juga kalau maksudnya kalau lu nggak ngambil job itu lu masih bisa hidup dari stand up di Medan gitu. Ya tapi penasaran Bang, penasaran. Aku tuh di Medan masa gini-gini aja sih aku. Nggak tahu kenapa aku seedik itu Bang sama stand up ini. Jadi pindah ke Jakarta biar. Tapi setidaknya semua habit-habit lu udah rontok. Ada? Nggak ada. Mana bukti-bukti? Nggak ada. Nggak ada ya? Aman. Aduh ya Allah. Pengen mastiin aja. Nggak ada. Tapi ini kan ditonton sama banyak. Aduh malu aku. Ya nggak apa-apa. Justru tadi dari cerita lu terutama yang di bagian terakhir jadi belajar untuk kadang-kadang ada impuls gitu ya untuk meninggalkan sekolah. Di kepala kita tuh banyak orang sukses nggak sekolah atau wah ini gue udah masuk TV gue udah terkenal padahal mah ya kita nggak tahu gitu kadang-kadang mungkin lagi begitu tiba-tiba enggak karena masuk TV juga bukan tujuan akhir sebenarnya itu cuma jalannya aja. Lo kalau misalnya ini kan anak-anak pada nonton, Anak-anak siapa? bisa anak-anak Pita Kuning juga. Oh iya. Karena kan mereka kan yang dibantu Pita Kuning kan sampai SMA. Habis itu mungkin setelah itu mereka memang tidak dibantu Pita Kuning, tapi kan kita berharapnya hidupnya oke terus gitu. Berarti dari kehidupan lu tuh kesimpulan lu apa? Apa yang mesti mereka hindari atau mereka lakukan? Dari SMA mungkin ke kuliah. Sebenarnya semuanya jangan buru-buru lah. Semuanya jangan buru-buru. Kalau emang ngerasa belum pantas nggak usah dulu gitu. Pantas sendiri untuk sesuatu hal yang gede. Kalau udah pantas baru datang. Sebenarnya dalam hati tuh lu sebenarnya tahu kayaknya gue belum pantas. Oh. Enggak Bang. Setelah itu baru tahu. Setelah kalah, setelah gugur baru tahu. Kayaknya emang tahun ini atau saat ini aku belum cocok ada di situ gitu. Iya. Berarti mesti pelan-pelan juga, mesti pinter-pinter ngeraba diri. Oke. Gue tuh dengar cerita lu ya, terus gue ngebandingin dengan kehidupan gue bilang, gue nakalnya apa ya? Nggak ada loh gue. Masa sih? SMA gue pacaran aja baru kelas 3. Berantem kan nakal Bang. Kalau ada tawuran, ini di depan yang berantem, ini di belakang yang nahan. Nah di belakang tuh banyak yang ketawa-ketawa. Nah tuh gue tuh. Jadi gue nggak pernah ikut berantem kayak gitu-gitu. Makan narkoba enggak, ngerokok enggak, nggak ngapa-ngapain gue SMA. Bolos. Nggak nakal, bolos mah ya? Nakal lah bolos Bang. Nggak bolos juga gue sebenarnya. Lebih ke sengaja telat. Jadi di SMA gue tuh kalau lu telat, lu nggak bisa masuk sampai istirahat pertama. Istirahat pertama baru tuh semua pada bisa masuk. Nah gue sengaja telat. Biar masuk. Malas aja iya. Gue bahkan 1 tahun sekolah itu nggak sama sekali masuk kelas akuntansi. Oh iya? Iya 1 tahun. Jadi ada bisa naik kelas? Nggak tahu tuh gue. Jadi selama 1 tahun kelas 3 pelajaran 2 jam akuntansi itu pas sebelum pelajaran olahraga. Jadi gue dari pagi udah di tempat olahraga. Sama Bang, aku juga gitu Bang. Iya. Aku juga gitu. Iya, sama. Itu doang kenakalan gue. Berarti kesimpulan gue gini. Sebenarnya gue nggak cocok bawain acara ini. Gimana kalau saya serahkan cerita masa nakalku kepada Anda. Dan karena tadi kita sempat terungkit Bonar. Kita ceblusin Bonar ke sini.
bawain acara ini, nanti lu cari. Karena kalau misalnya orangnya juga punya latar belakang nakal, enak. Bonar anggaplah jadi penengahnya. Enak untuk mancingnya. Kalau aku bawa program ini makin tahu semua orang kenakaranku nanti Ya gimana. nggak apa-apa kan mereka belajar dari, lu anggap itu sebagai kesalahan. Ya Allah, nanti aku kayak yang Lex bang. Kenapa maksudnya? Yang Lex kan nakal, akhirnya masyarakat benci. Mau nggak gua serahkan cerita masa nakalku? Lu sama Bonar. Siap bang. Pelan-pelan aja, nanti Iya, lu mulai ngobrol-ngobrol sama bintang tamu dipancing. Karena beneran, kalau lu punya pengalaman nakal, lu jadi lebih enak ngegali pertanyaan. Karena lu tahu ini selahnya kemana nih kemana. Kalau gua tuh gua bingung, soalnya kan gua rajin sholat, gua ngaji mulu. Masa sih? Tapi Bonar nggak nakal bang. Ya gini, kalau lu naruh 2 orang nakal dalam satu tempat, nggak ada yang lurus, rusak gitu obrolan. Oke. Jadi lu taruh Bonarnya juga untuk ngurusin ya. Oke kalau gitu, berarti fix. Mulai sekarang, mungkin mulai episode berikutnya ya, gua akan melepaskan ini dan gua titip sama lu aja. Dan untuk menandakan bahwa gua pernah ada di sini, ini kan set sebenarnya didesain oleh tim kami untuk gue ngejalanin acara. Ada lain juga. Iya, ini berarti udah mulai ada kisi-kisi, foreshadowing bahwa memang harusnya di lu. Tapi karena ini sebenarnya acara gue yang gue titipkan kepada lu karena lebih cocok, gue mau naro bukti bahwa gue ini pernah ada di sini. Kita tempel, gue tempel di mana ya? Sini kali kosong ya, sini ya. Disandingkan sama Oasis. Ada masalah? Ada masalah? Ya. Oke nggak posisinya? Fotonya agak kurang oke sih sebenarnya. Bisa milih yang lain yang lebih cakep. Tapi oke lah. Ya, ini untuk membuktikan bahwa gue pernah ada di sini. Dan ini terus mengawasi. Betul, ini kayaknya nggak gaya ngawasin. Tapi bahwa gue sempat ada di sini untuk meninggalkan jejak. Ya. Sama Red Hot Chili Pepper juga. Itulah, emang gue tuh orangnya rock. Sebelum kami tinggalkan, mau ngasih tahu bahwa kopi dan ruang kolaborasi keluarga adalah lini bisnis Pita Kuning. Ini yang kami minum ya. Ini gue minum Piccolo. Iya. Sahabatnya Son Goku. Tapi bener kan Piccolo? Betul. Piccolo pertama saya yang Mas bersorban. Enak. Enak sekali. Jadi silakan bisa dipesan nggak sih ini? Kopi dan keluarga atau pesannya gimana? Di Bali. Di Canggu Bali. Jadi kalau lagi main ke Kuta bisa mampir ke Ruang Keluarga. Di mana tuh Ruang Keluarga? Ada Instagramnya @ruangkeluarga, KLUARGA. Ya. Di tengah itu biasanya. kopi dan ruang kolaborasi keluarga. Lini bisnis Pita Kuning apa? Di tengah biasanya ruang keluarga. Betul sekali. Ya berarti intinya pengennya ada di tengah masyarakat. Wis. Gitu. Gokil ya Bang Panji ya. Didukung terus ruang keluarga sekali lagi di Canggu Bali. Banyak bule kere di situ. Oh iya. Tapi ini nggak nular kan Bang? Enggak. Enggak nular, nurun. Ya udah kalau gitu terima kasih banyak. Terima kasih juga nonton episode perdana ini. Kedepannya berarti akan ada Ristek dan Bonanza yang membawakan acara ini. Kebetulan guanya juga udah tidak domisili di sini. Yo, pindah rumah sekarang. New York. Bukan Depok. Ya jadi lu bisa tetap ngelihat sebuah konten yang berkelanjutan karena kalau mesti nunggu gua kesini kan agak Betul. ya? Betul. Oke. Apa rasanya Mas jadi founder di 2 negara? Sedih karena yang di sana nggak ada pengikutnya. Oh iya. Saya udah ngajak raya orang New York kagak ada yang datang. Oh, iya. Gua bikin meet and greet nggak ada yang datang. Ya sudah kalau gitu. Terima kasih banyak dan kita ketemu. Ada lagi yang mesti gua sampaikan? Ada lagi? Membership. Oh iya, YouTube kami sekarang ada membership. Keren. Ada beberapa kelas. Ada League 3 level kalau gue nggak salah. Masing-masing datang dengan perks atau manfaatnya masing-masing. Lu juga bisa ikutan donasi lewat fitur Super Thanks di YouTube atau lewat rekening kami seperti biasa. Jangan lupa untuk follow sosial media Pita Kuning, like, share, komen, berbagi cerita nakal dan subscribe. Berbagi cerita nakal. Berarti aku harus kayak gini juga Bang? Sulit ya kayaknya. Baca doang ini juga. Oh ya baca ya. Baca aja. Tapi terdengar seperti tidak baca. Masa orang mata gua ke situ. Oh iya. Iya, santai itu cuma pengalaman. Oh iya betul. Sosial media Pita Kuning tuh Instagram Pita_Kuning, TikTok juga sama Pita_Kuning, Twitter @Pita_Kuning, nyambung. Di Facebook juga ada Pita Kuning, YouTube jangan lupa di subscribe. Nah juga kalau misalnya ada yang nonton dan ngerasa boleh juga nih gue naruh produk Betul. di Pita Kuning, ada Ristek kebetulan, pasti dia suka. Ternyata ada yang bisnis.
Masa spon, masa ngiklan? Masa ngiklan? Ya, misalnya apapun. Kalau pengen nitip barang di sini mau kerja sama, kebetulan kan Pita Kuning selalu butuh uang untuk kemudian kita bisa bantu salurkan kepada adik-adik pasien kanker. By the way, si YouTube membership-nya 3 level, yang satu berapa sih? 20-an, berapa? 30-an berapa sih? 19.900. Anjay, 19.900. 49.900. 220. 220. Kalau lu pengen, kalau basicnya sih biasanya yang level paling bawah tuh ada badge. Ya kalau lu 1 bulan badge ada warnanya beda-beda gitu. Terus udah gitu juga ada kayak stiker khusus. Terus udah gitu juga bisa langsung bisa donate, apa sih tadi istilahnya? Tadi kita Super thanks. apa? Super thanks. Super thanks itu tadi. Jadi ya ada perksnya. Biasanya kalau lu buka YouTube home-nya itu tuh ada tab yang ada klik join kalau nggak salah ya, atau klik gabung gitu. Nanti lu bisa pelajari perksnya di situ. Mana yang cocok sama lu dan sama kantong lu, ikutan aja, dan itu ada manfaatnya untuk adik-adik pasien kanker. Dan nanti lu akan terbuka banyak sekali akses untuk melakukan kegiatan bersama dengan kami, acara-acara kami, nanti lu bisa terlibat dan segala macam ya. Ya, ada lagi informasi? Aman semuanya? Oke, Manis. Saya takut ini Bang. Kenapa takut? Gak apa-apa. Nggak apa-apa, aman ya? Iya, Aman. ya jangan bandingin lu sama gue. Oh, Gue gitu. udah begini-begini dari 2001. Oh iya. Seperti soal stand up, Iya, butuh waktu betul, untuk betul, matang. betul. Terima kasih. Saya serahkan tampuk kepemimpinan kepada Ruslan dan Bonar, dan jangan lupa ditonton episode berikutnya di Cerita Masa Nakalku. Bye bye.